Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamirak wa nawahika warzuqna fahman a'lamu bihi kaifa unajik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril faham wa akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwaab rahmatik wa anshur alaina min khazaini ilmik ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman wa wasi' fi rizqana wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi ayunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kafiran nawar wa ya hasanar fi'ar wa ya qa'iman bila zawar ya mubdi'an bila mithar falakal hamdu wal minnah wa syaraf ala kulli hal walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali bersama Farid Fatsya Official. Perjumpaan kita kali ini insya Allah akan melanjutkan telaah atau memutolaah daripada kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab karya Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala. Dan pada perjumpaan kali ini akan menjelaskan tentang bab permasalahan penting yang berkaitan dengan Al-Muhadzab. Pada segmen yang ke-6 dari mutalaah Syarah Al-Majmu' dari Syarah Al-Muhadzab ini, semoga memberikan wawasan dan pemahaman seputar tentang fikih Syafi'iyah, yaitu fikih Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Bab tentang permasalahan penting yang berkaitan dengan Al-Muhadzab. Dikatakan bahwa jika seorang sahabat mengatakan suatu pendapat sedangkan pendapat tersebut tidak ditentang oleh orang lain dan tidak pula menyebar, maka hal itu bukanlah suatu kesepakatan. Dan apakah hal tersebut bisa dijadikan dalil ataukah tidak? Di dalam hal ini terdapat dua kaul atau dua pendapat dari Asy-Syafi'i. Kaul yang pertama yaitu sahih, yaitu kaul jadid. Kaul jadid adalah pendapat yang baru bahwa hal tersebut bukanlah suatu dalil. Lalu yang kedua, pendapat kedua, ia bisa dijadikan sebagai dalil. Ini menurut kaul qadim. Kaul qadim adalah pendapat yang lama. Jika kami katakan bahwa ia bisa dijadikan sebagai dalil, maka ia harus didahulukan atas qiyas atau analogi.
Seorang pengikut mazhab wajib mengamalkannya dan tidak boleh menentangnya. Apakah ia dapat mengkhususkan yang umum? Dalam hal ini terdapat dua pandangan atau wajahatain. Jika kami katakan bahwa ia tidak bisa dijadikan sebagai dalil, maka kias harus didahulukan atasnya, dan para pengikut mazhab dibolehkan untuk menentangnya. Adapun jika para sahabat berbeda pendapat atau ada dua kaul di dalamnya, maka ini bisa diberlakukan sebagaimana yang tadi dikatakan. Jika kami berpedoman pada kaul jadid, maka tidak dibolehkan taklid pada salah satu dua kelompok, akan tetapi ia harus mencari dalil. Jika kami berpedoman pada kaul qadim, maka keduanya merupakan dalil yang saling bertentangan. Ia bisa menguatkan salah satu dari keduanya berdasarkan jumlah terbanyak. Jika jumlahnya sama, maka salah satunya bisa didahulukan berdasarkan imam. Pendapat yang mempunyai imam di antara mereka lebih diutamakan daripada pendapat yang tidak memiliki imam. Apabila salah satu dari keduanya jumlahnya lebih banyak, sedangkan yang lainnya lebih sedikit, hanya saja yang sedikit mempunyai imam, maka keduanya adalah sama. Jika keduanya sama dalam hal kuantitas dan imam, hanya saja pada salah satu keduanya terdapat dua syekh, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Sedangkan pada yang lainnya terdapat selain mereka berdua, maka hal ini terdapat dua pandangan menurut sahabat kami. Pandangan yang pertama yaitu keduanya adalah setara atau sama, yang di dalamnya terdapat. Lalu yang kedua, yang di dalamnya terdapat dua syekh lebih didahulukan. Ini semuanya dikenal dalam kitab-kitab para sahabat kami dari Irak, dalam kitab Al-Usul dan awal-awal kitab cabang yaitu Furu'. Syekh Abu Ishaq adalah salah seorang yang menyebutkannya di dalam kitab Al-Luma'. Ini semua terjadi apabila pendapat sahabat tidak menyebar. Sedangkan apabila pendapat sahabat menyebar, jika ia ditentang, maka hukumnya adalah seperti yang telah disebutkan tadi. Jika ia tidak ditentang, maka dalam hal ini terdapat 5 pandangan atau 5 pendapat. 4 pandangan pertama disebutkan oleh para sahabat kami di Irak. Yang pertama, ia adalah hujjah dan ijma. Syekh Abu Ishaq dan yang lainnya dari para sahabat dari Irak berkata, pandangan ini adalah madhab yang benar. Lalu yang kedua, ia adalah hujjah, akan tetapi bukan ijma. Abu Ishaq dan yang lainnya berkata, ini adalah pendapat Abu Bakar As-Sayrafi. Lalu yang ketiga, jika ia adalah fatwa seorang ahli fikih, kemudian mereka mendiamkannya, maka ia adalah hujjah. Jika ia adalah keputusan imam atau hakim, maka ia bukanlah hujjah. Abu Ishaq dan yang lainnya berkata, ini adalah pendapat Abu Ali bin Abu Hurairah. Lalu yang keempat adalah, jika yang mengatakan adalah hakim atau imam, maka ia adalah ijma. Jika ia hanyalah fatwa, maka ia bukanlah ijma. Ini diriwayatkan oleh penulis kitab Al-Hawi. Dalam pembukaan kitab Al-Hawi, Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini di awal kitabnya Al-Faruq dan yang lainnya. Penulis Al-Hawi berkata, itu adalah pendapat Abu Ishaq Al-Mirwazi. Dalilnya adalah bahwa hukum tidak akan menjadi umum kecuali setelah diadakan musyawarah, penelitian, dan perdebatan serta menyebarnya dengan jelas. Sedangkan fatwa berbeda dengan hal ini. Lalu yang kelima adalah, ini terkenal dari para sahabat kami, dari orang-orang Khurasan dalam kitab-kitab usul.
Inilah pandangan terpilih menurut Imam Al-Ghazali dalam Al-Mustasfa. Menurut pendapat ini, ia bukanlah ijma dan bukan pula hujjah. Kemudian yang tampak dari pendapat mayoritas sahabat kami adalah bahwa orang yang mengemukakan pendapat yang menyebar tanpa adanya perselisihan, apabila ia seorang pengikut atau yang lainnya, maka hukumnya adalah seperti hukum seorang sahabat berdasarkan penuturan kami pada 5 pandangan yang sudah dijelaskan tadi. Diriwayatkan bahwa dalam hal ini terdapat 2 pandangan menurut sahabat kami. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa hukumnya adalah sama. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa hukumnya adalah sama. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa ia tidak bisa menjadi hujjah dalam satu pandangan. Penulis kitab Asy-Syamil berkata bahwa yang benar adalah bahwa ia itu adalah ijma. Yang dibenarkan ini adalah benar, karena dalam hal ini tabi'in adalah seperti sahabat dalam segi bahwa ia menyebar dan menyampaikan kepada yang lain. Apabila mereka tidak berselisih, maka mereka telah sepakat. Sedangkan kesepakatan tabi'in adalah seperti kesepakatan para sahabat. Sedangkan jika pendapat tabi'in tidak menyebar, maka tidak ada perselisihan bahwa ia bukanlah hujjah. Begitulah yang dikatakan oleh penulis kitab Asy-Syamil dan yang lainnya. Mereka berkata, dalam hal ini tidak terdapat qaul qadim yang berkenaan dengan sahabat, karena hadis diriwayatkan pada masa sahabat. Adapun tentang pembagian hadis dan jenis yang digunakan sebagai dalil, dikatakan bahwa para ulama berkata bahwa hadis itu ada 3 macam. Yang pertama sahih, yang keduanya hasan, dan ketiganya adalah dhaif. Mereka juga berkata bahwa diperbolehkan untuk mengambil dalil dari hadis hasan, dari hadis sahih dan hadis hasan dalam bidang hukum. Sedangkan hadis dhaif tidak boleh dijadikan sebagai dalil dalam bidang hukum dan akidah. Ia bisa diriwayatkan dan diamalkan pada selain persoalan hukum, seperti di dalam kisah, keutamaan amal, serta dorongan dan ancaman. Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung dengan diriwayatkan oleh perawi yang adil dan kuat hafalannya dari perawi yang sama, tanpa adanya sab dan elat. Tentang pengertian sal terdapat perbedaan pendapat. Menurut mazhab Asy-Syafi'i dan para peneliti, yang dimaksud dengan sal adalah riwayat perawi thiqah yang berselisih dengan periwayatan perawi-perawi thiqah lainnya. Menurut mazhab ahli hadis, bahwa ada yang mengatakan bahwa ia adalah mazhab mayoritas mereka, bahwa yang dimaksud dengan sal adalah periwayatan perawi thiqah terhadap hadis yang tidak diriwayatkan oleh perawi-perawi thiqah lainnya. Namun ini adalah pendapat yang lemah. Yang dimaksud dengan elat adalah makna yang tidak jelas dalam hadis yang dapat merusak hadis, sedangkan luarnya tampak bersih darinya. Elat hanya bisa diketahui oleh orang yang cakap dan pandai yang menyelami detail-detail ilmu hadis. Hadis hasan ada 2 macam. Yang pertama, hadis yang memiliki sanad yang tidak lepas dari perawi yang masih belum jelas, kecakapannya belum terbukti, bukan pelupa lagi banyak berbuat salah, dan tidak tampak sebab yang bisa membuatnya fasik pada dirinya. Matan atau isi di dalam redaksi hadis tersebut diketahui diriwayatkan oleh perawi semisal itu dari jalur yang lain. Lalu yang kedua, perawinya terkenal dengan kejujuran dan amanah. Hanya saja ia lemah dalam segi hafalan dari para perawi sahih. Sedangkan hadis dhaif adalah hadis yang di dalamnya tidak terdapat ciri-ciri hadis sahih maupun hadis hasan. Adapun masalah hukum hadis marfu, mauquf dan mursal, jika seorang sahabat berkata, kami diperintahkan dengan hal ini, atau
semisal berkata kami dilarang dari hal ini, atau semisal berkata termasuk sunnah adalah seperti ini, atau perkataan sunnah berlaku seperti ini, atau kalimat sunnah seperti ini, dan perkataan-perkataan yang serupa dengan itu, maka semuanya dianggap sebagai hadis yang marfu, yang sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menurut madhab kami yang sahih dan masyhur. Juga menurut madhab mayoritas ulama, tidak ada perbedaan antara ia mengatakan hal itu di masa hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun setelahnya. Hal ini ditegaskan kembali oleh Al-Ghazali dan yang lainnya. Abu Bakar Al-Ismaili dari sahabat kami berkata, ia mempunyai hukum hadis mauquf yang periwayatannya hanya sampai kepada sahabat. Sedangkan jika seorang tabi'in berkata di antara sunnah seperti ini, maka dalam hal ini terdapat dua pandangan atau wajahatin yang diriwayatkan oleh Al-Qadhi Abu Thayyib Al-Tabari. Pandangan yang pertama yaitu yang sahih di antara keduanya dan masyhur adalah bahwa perkataan tersebut berhenti sampai pada sebahagian sahabat. Lalu yang kedua, perkataan tersebut diangkat sampai jalur periwayatannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi ia dihukumi sebagai hadis marfu yang mursal. Jika seorang tabi'in berkata kami diperintah dengan ini, maka Al-Ghazali berpendapat ini bisa berarti bahwa yang dikehendaki adalah perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau perintah untuk seluruh umat. Dengan demikian ia bisa menjadi hujah. Ini juga bisa berarti perintah sebahagian sahabat. Akan tetapi tidak patut bagi seorang alim mengucapkan hal ini kecuali ia menghendaki kepatuhan seseorang. Ini adalah pendapat Al-Ghazali. Dalam hal ini terdapat isyarat adanya perbedaan pendapat tentang apakah ia mauquf atau marfu mursal. Apabila seorang sahabat berkata kami melakukan ini, atau kami mengatakan ini, atau mereka mengatakan begini dan melakukan begini, atau mereka tidak melihat adanya masalah di dalam hal ini, atau pernah dikatakan atau dikerjakan begini, maka mereka berbeda pendapat tentangnya. Apakah perkataan seperti tersebut tadi dapat diangkat sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ataukah tidak? Penulis dalam kitab Al-Luma berkata, apabila persoalan tersebut menurut adat termasuk perkara yang jelas, seperti jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihatnya dan beliau tidak mengingkarinya, maka perkataan tersebut dihukumi sebagai marfu. Apabila persoalan tersebut ada kemungkinan tidak jelas bagi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ia tidak bisa dihukumi sebagai marfu. Seperti perkataan sebahagian orang Ansor, kami berhubungan dengan istri kemudian kami mencabut sebelum keluar dan kami tidak mandi. Ini tidak menunjukkan ketidakwajiban mandi karena mencabut sebelum keluar, sebab perbuatan tersebut bersifat rahasia. Oleh karena itu perbuatan tersebut menjadi tidak diketahui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain daripada itu, Syekh berkata, jika seorang sahabat menyandarkan hal itu pada kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ia dihukumi sebagai hadis marfu dan bisa menjadi dalil. Seperti perkataannya, kami melakukannya pada masa hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau pada zaman beliau, sedangkan beliau berada di antara kami atau beliau berada di hadapan kami. Jika ia tidak dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ia tidak bisa dihukumi sebagai hadits marfu. Al-Ghazali di dalam Al-Mustasfa dan banyak yang memutuskan seperti ini. Abu Bakar Al-Ismaili dan yang lainnya berkata bahwa ia tidak bisa dihukumi sebagai hadits marfu, baik dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun tidak.
Yang tampak jelas dari banyaknya penggunaan ahli hadis dan sahabat-sahabat kami dalam kitab-kitab fikih adalah bahwa perkataan sahabat tersebut dihukumi sebagai hadis marfu secara mutlak, baik itu dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun tidak dinisbatkan. Ini adalah pendapat yang rojeh atau yang kuat karena yang tampak dari perkataannya. Kami melakukannya atau mereka melakukannya adalah penggunaan sebagai dalil. Ia melakukannya dengan model yang bisa dijadikan sebagai dalil. Hal itu pun tidak terjadi kecuali di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sampai kepada beliau. Al-Ghazali berkata bahwa perkataan tabi'in mereka melakukan tidak menunjukkan pada perbuatan seluruh umat, akan tetapi itu menunjukkan pada perbuatan sebahagian dari mereka. Dengan demikian, ia tidak bisa dijadikan sebagai dalil kecuali jika periwayatannya ditegaskan dari ahli ijma. Sedangkan tentang ketetapan ijma berdasarkan berita dari satu orang terdapat perbedaan pendapat. Menurut Imam An-Nawawi bahwa mereka berbeda pendapat tentang ketetapan dari ijma tersebut berdasarkan berita dari satu orang. Pendapat yang dipilih oleh Imam Al-Ghazali adalah bahwa ia tidak tetap. Ini adalah pendapat sebahagian besar orang. Sekelompok orang berpendapat bahwa ia tetap. Ini adalah pilihan dari Ar-Razi. Hadits mursal tidak dapat dijadikan sebagai dalil menurut pendapat kami dan menurut pendapat sebahagian besar ahli hadis, segolongan ahli fikih dan mayoritas ahli usul dan pemikiran. Ini diriwayatkan oleh Al-Hakim Abu Abdullah bin Al-Ba'i dari Sa'id bin Al-Musayyab, Malik, sekelompok ahli hadis dan ahli fikih dari Hijaz, Abu Hanifah, Malik, Ahmad dan mayoritas ahli fikih berkata bahwa ia dapat dijadikan sebagai dalil. Al-Sama pun diriwayatkan oleh Al-Ghazali dari mayoritas ulama. Abu Umar bin Abdullah Bar dan yang lainnya berkata bahwa tidak ada perselisihan tentang ketidakbolehan untuk mengamalkan hadis mursal jika kemursalannya tidak terjaga. Si perawi menyebabkan sebuah hadis menjadi mursal dari orang-orang yang tidak thiqah. Dalil kami dalam menolak hadis mursal tersebut secara mutlak adalah apabila riwayat orang yang tidak dikenal yang disebut tidak diterima karena ketidaktahuan kondisinya, maka periwayatan kemursalannya lebih patut untuk ditolak. Karena orang yang menyampaikan hadis dibuang dan tidak diketahui orangnya maupun kondisi orang tersebut. Kemudian yang kami maksud dengan mursal di sini adalah hadis yang sanadnya terputus, satu orang atau lebih dari perawinya jatuh. Kami berbeda dengan mayoritas ahli hadis dalam mendefinisikannya. Para ulama berkata bahwa ia adalah riwayat tabi'in dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu berkata bahwa hadits mursal dari kalangan pembesar tabi'in bisa dijadikan sebagai dalil apabila ia memiliki sanad dari jalur yang lainnya, atau orang yang mengambil dari selain orang pertama memursalkannya dari orang yang ia ambil ilmunya, atau hadis tersebut sesuai dengan perkataan sebahagian sahabatnya, atau mayoritas ulama memberikan fatwa sesuai dengan tuntutan hadis tersebut. Dia juga berkata bahwa aku tidak menerima hadis mursal selain dari kalangan pembesar tabi'in. Aku juga tidak menerima mursal mereka kecuali dengan syarat yang telah aku terangkan. Ini adalah ketentuan Asy-Syafi'i di dalam Ar-Risalah dan yang lainnya. Begitulah yang dinukil dari beliau oleh para imam peneliti dan para sahabat kami, ahli fikih dan ahli hadis seperti Al-Baihaqi, Al-Khatib Al-Baghdadi dan yang lainnya. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara mursal Sa'id bin Al-Musayyab dan yang lainnya. Inilah yang benar yang dianut oleh para peneliti. Dalam Al-Mukhtasar Al-Muzani
yakni di akhir bab riba. Asy-Syafi'i berkata bahwa Malik menceritakan kepada kami dari Zaid bin Aslam dari Sa'id bin Al-Musayyab bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menjual daging dengan hewan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa pernah seekor unta disembelih di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian seseorang datang membawa kambing. Ia berkata, "Berikanlah aku daging dengan imbalan kambing ini." Lalu Abu Bakar radhiyallahu taala berkata, "Hal seperti ini tidak patut untuk dilakukan." Asy-Syafi'i berkata bahwa Al-Qasim bin Muhammad, Sa'id bin Musayyab, Urwah bin Az-Zubair, dan Abu Bakar bin Abdurrahman mengharamkan menjual daging dengan binatang. Selain daripada itu, Asy-Syafi'i juga berkata, "Inilah hukum yang kami ambil." Dia juga berkata bahwa kami tidak mengetahui seorang pun dari para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Asy-Syafi'i berkata bahwa status mursal Ibnu Musayyib menurut kami adalah baik. Inilah ketentuan Imam Asy-Syafi'i di dalam Al-Mukhtasar. Aku menukilnya secara harfiah karena terdapat beberapa faidah. Jika hal ini telah diketahui, maka para sahabat kami yang terdahulu berbeda pendapat tentang makna perkataan Asy-Syafi'i. Status mursal Ibnu Al-Musayyib menurut kami adalah baik, menjadi dua pendapat yang diriwayatkan oleh Syekh Abul Ishaq dalam kitabnya yaitu Al-Luma dan Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Faqih wal Mutafaqih dan Al-Kifayah. Juga diriwayatkan oleh beberapa kelompok lainnya. Yang pertama, maknanya adalah menurut pendapat beliau, ia bisa dijadikan sebagai dalil. Lain halnya dengan hadis-hadis mursal yang lain. Para ulama berkata, karena ia telah diteliti dan didapati mempunyai sanad. Yang kedua, ia tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Ia seperti hadis mursal yang lain, sebagaimana yang telah kami sebutkan. Para ulama berkata, Asy-Syafi'i hanya menguatkan kemursalannya dan menguatkan hadis mursal itu diperbolehkan. Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam Al-Faqih wal Mutafaqih berkata bahwa yang sahih adalah pendapat kedua, sedangkan pendapat pertama tidaklah berarti. Begitu juga yang dikatakan di dalam kitab Al-Kifayah. Menurut kami, dari kedua pendapat tersebut yang sahih adalah pendapat kedua, karena di antara hadis-hadis mursal Sa'id terdapat hadis yang tidak mempunyai sanad dengan kondisi yang sah. Dia pun berkata bahwa Asy-Syafi'i menjadikan status mursal kalangan pembesar tabi'in sebagai satu keistimewaan terhadap hadis mursal yang lain, seperti halnya beliau menganggap baik hadis mursal dari Sa'id. Ini adalah perkataan Al-Khatib. Imam Al-Hafidz Abu Bakar Al-Baihaqi menuturkan ketentuan Asy-Syafi'i seperti yang telah aku sebutkan sebelumnya. Kemudian dia berkata bahwa Asy-Syafi'i menerima hadis-hadis mursal kalangan pembesar tabi'in apabila ia bergabung dengan hadis yang menguatkannya. Jika hadis mursal tersebut tidak bergabung dengan hadis yang menguatkannya, maka beliau tidak akan menerimanya, baik itu mursal Ibnu Al-Musayyib maupun yang lainnya. Selain itu, dia juga berkata bahwa kami telah menyebutkan bahwa hadis-hadis mursal dari Ibnu Musayyib tidak diterima oleh Asy-Syafi'i ketika tidak disertai hadis yang menguatkannya. Sedangkan hadis-hadis mursal lainnya bisa dianggap sekiranya ia bergabung dengan hadis yang menguatkannya. Dia juga berkata bahwa kelebihan dari Ibnu Al-Musayyab dalam hal ini atas yang lainnya adalah bahwa beliau adalah tabi'in yang status mursalnya paling sahih sebagaimana yang diyakini oleh beberapa hafidz. Ini adalah perkataan dari Al-Baihaqi dan Al-Khatib. Keduanya merupakan imam hafidz ahli fikih pengikut madhab Asy-Syafi'i, orang yang mendalami ilmu hadis, fikih, dan usul, memiliki kemampuan sempurna tentang literatur Asy-Syafi'i dan makna-makna perkataannya, serta kedudukan keduanya terhadap penelitian. Dia juga memiliki puncak pengetahuan dengan tingkat yang tinggi. Adapun pendapat Abu Bakar Al-Qaffal
Al-Mirwazi di awal kitabnya Syarah At-Talkhis. Dalam kitab Ar-Rahnul Saghir, Al-Syafi'i berkata bahwa mursal Ibnu Al-Musayyab menurut kami bisa dijadikan sebagai dalil, bisa diperinci menjadi seperti yang telah kami tuturkan dari Al-Baihaqi, Al-Khatib, dan para peneliti yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Menurut Imam An-Nawawi bahwa tidak sah untuk mengaitkan orang yang mengatakan bahwa mursal Sa'id Al-Musayyab bisa dijadikan sebagai dalil berdasarkan pernyataan beliau bahwa status mursalnya adalah baik, karena Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala tidak hanya berpegang pada semata, akan tetapi beliau berpegang kepadanya karena ia dikuatkan oleh perkataan Abu Bakar As-Siddiq dan orang-orang yang menghadirinya. Selain itu, karena perkataannya dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum berakhir padanya, ia juga dikuatkan oleh perkataan 4 imam tabi'in yang telah disebutkan. Mereka berempat adalah 4 orang dari 7 ahli fikih Madinah. Penulis Asy-Syamil dan yang lainnya meriwayatkan keputusan ini dari ketujuh orang tersebut secara lengkap. Ini adalah pendapat mazhab Malik dan yang lainnya. Ini merupakan penguat kedua terhadap hadits mursal. Dengan demikian, hadits mursal Ibnu Al-Musayyab tidak harus digunakan sebagai dalil apabila tidak ada yang menguatkannya. Jika ada yang mengatakan bahwa kalian menyebutkan apabila hadits mursal mempunyai sanad dari jalur lain, maka ia dapat dijadikan sebagai dalil. Pendapat ini mengandung unsur penggampangan, karena apabila ia mempunyai sanad maka kami akan mengamalkannya yang mempunyai musnad. Pada saat itu hadits mursal tidak lagi berguna dan tidak diamalkan. Jawab adalah dengan adanya sanad kesahihan hadits mursal akan tampak jelas, dan bahwa ia termasuk hadits yang bisa dijadikan sebagai dalil. Dengan demikian, pada masalah ini terdapat 2 hadits sahih. Andai kata ada hadits sahih yang bertentangan dengan keduanya dari satu jalur dan sulit untuk dikompromikan antara keduanya, maka kami utamakan kedua hadits tersebut. Wallahu a'lam. Ini semua adalah kasus yang terjadi pada hadits di luar mursal sahabat. Mursal sahabat seperti diinformasikan sahabat tentang perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau semisal itu dari hal-hal yang memang kita ketahui bahwa ia tidak hadir pada saat itu karena usianya yang relatif muda atau karena keterlambatannya masuk Islam atau faktor yang lainnya. Maka menurut madhab yang benar dan terkenal yang diputuskan oleh mayoritas sahabat kami dan mayoritas ahlul ilmi, bahwa ia dapat dijadikan sebagai dalil. Para ahli hadis yang mensyaratkan kesahihan dan berpendapat bahwa hadits mursal tidak dapat dijadikan sebagai dalil sepakat bahwa ia dapat dijadikan sebagai dalil. Mereka memasukkannya ke dalam hadis sahih. Di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim terdapat hadis jenis ini yang tiada terhitung. Abu Ishaq Al-Isfirayain di antara sahabat kami berkata bahwa ia tidak dapat menjadikannya sebagai dalil. Akan tetapi hukumnya adalah seperti hukum hadits mursal yang lainnya, kecuali ia menerangkan bahwa ia hanya memursalkan hadis yang didengarnya dari Rasulullah SAW atau sahabat. Selain itu, dia juga berkata bahwa karena mereka terkadang melihat dari selain sahabat. Al-Khatib Al-Baghdadi dan yang lainnya meriwayatkan madhab ini dari sebahagian ulama dan mereka tidak menisbatkannya. Syekh Abu Ishaq, penulis dalam kitab At-Tabsyirah, mengangkatnya kepada Ustadz Abu Ishaq. Yang benar adalah yang pertama, yaitu bahwa ia dapat dijadikan sebagai dalil secara mutlak karena periwayatan mereka dari selain sahabat jarang sekali. Jika mereka meriwayatkannya, mereka pasti akan menerangkannya. Jika mereka memutlakkan hadis tersebut, maka secara zahir yang tampak adalah bahwa hadis tersebut diriwayatkan dari sahabat, sedangkan seluruh sahabat adalah adil. Wallahu a'lam.
Ini adalah penjelasan singkat tentang hadis mursal. Walaupun ini cukup ringkas apabila dibanding penjelasan yang disebutkan di tempat lain, tapi ini sudah cukup gamblang. Jika hal ini diperluas, maka ini bukanlah tempatnya. Akan tetapi yang mendorong aku memberikan paparan singkat ini adalah bahwa untuk mengetahui hadis mursal termasuk persoalan yang sangat berguna dan sangat dibutuhkan, apalagi dalam mazhab kami, khususnya dalam kitab yang mulai aku tulis ini. Aku memohon kepada Allah Ta'ala yang Maha Mulia agar bisa menyelesaikannya dengan baik, sempurna dan cepat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya paling bermanfaat di dunia dan akhirat, serta semoga faedahnya tersebar ke seluruh kaum muslimin. Meskipun sudah terkenal di lidah banyak orang yang menyibukkan diri dengan mazhab kami, bahkan mayoritas orang yang hidup pada masa kami, bahwa Imam Asy-Syafi'i biasanya tidak menggunakan hadis mursal sebagai dalil secara mutlak, kecuali hadis mursal Ibnu Al-Musayyab, sebab ia bisa dijadikan sebagai dalil secara mutlak. Ini tentunya adalah dua kesalahan. Beliau tidak menolaknya secara mutlak, juga tidak mengambil dalil dari hadis mursal Ibnu Al-Musayyab secara mutlak. Yang benar adalah apa yang telah dijelaskan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ada suatu pertanyaan, yaitu dalam kitab Al-Muhadzab, penulis banyak menggunakan hadis mursal dan menjadikannya sebagai dalil. Padahal hadis mursal tidak boleh dijadikan sebagai dalil. Maka jawabannya adalah sebahagian hadis tersebut diperkuat oleh salah satu dari beberapa hal yang telah kami sebutkan sebelumnya. Dengan demikian, ia bisa dijadikan sebagai dalil. Sebahagian yang lain disebutkan hanya untuk dikenal, sedangkan yang menjadi pedoman adalah qiyas dan yang lainnya. Perlu juga diketahui bahwa di dalam kitab Al-Muhadzab sering disebutkan hadis yang dijadikan sebagai hadis mursal. Padahal ia bukanlah hadis mursal. Ia adalah hadis yang mempunyai sanad sahih dan disebutkan dalam kedua kitab sahih, yaitu Bukhari dan Muslim, dan kitab-kitab sunan lainnya. Kami akan menerangkannya insyaallah, seperti hadis Unta Al-Barra, hadis serangan Bani Al-Mustalek, hadis memenuhi undangan walimah pada hari ketiga, dan hadis yang serupa dengan hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Para ulama dari ahli hadis dan yang lainnya berkata bahwa jika hadis itu dhaif, maka tidak boleh dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, atau tidak dapat dikatakan bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan, memerintah, melarang atau memutuskan, atau serta bentuk-bentuk ungkapan pasti yang serupa dengan itu. Begitu juga tidak boleh dikatakan bahwa Abu Hurairah meriwayatkan, berkata, menyebutkan, menceritakan, mengatakan, atau memberikan fatwa, atau yang serupa dengan itu. Itu juga tidak boleh diungkapkan terhadap perkataan-perkataan tabi'in dan generasi setelah mereka pada periwayatan yang lemah. Semua itu tidak boleh diungkapkan dengan bentuk ungkapan penyampaian yang pasti. Akan tetapi semua ini dapat dikatakan diriwayatkan dari, diceritakan darinya, sampai kepada kami darinya, datang darinya, dikatakan, disebutkan, diangkat atau disandarkan, dan semisal itu dari bentuk-bentuk ungkapan penyampaian yang lemah dan bukan bentuk ungkapan penyampaian yang tegas. Para ulama berkata bahwa bentuk ungkapan penyampaian yang tegas hanya diperuntukkan bagi hadis yang sahih atau hasan, sedangkan bentuk ungkapan penyampaian yang lemah diperuntukkan bagi selainnya. Itu karena bentuk ungkapan penyampaian yang tegas menuntut bahwa apa yang disampaikan memang benar berasal dari tempat pengambilannya. Bentuk penyampaian tersebut tidak seharusnya diucapkan kecuali jika hadis tersebut adalah hadis sahih. Jika tidak, maka orang yang menyampaikan ini dicap sebagai pembohong. Etika seperti ini seringkali dilalaikan oleh penulis dan mayoritas ahli fikih di antara sahabat kami dan selain mereka. Bahkan mayoritas ulama secara mutlak, selain ahli hadis yang cakap. Karena hal seperti ini merupakan bentuk peremehan yang tercela. Mereka seringkali menyebut di dalam kitab sahih diriwayatkan dari, sedangkan pada hadis dhaif diungkapkan
dia berkata atau si fulan meriwayatkan. Hal-hal seperti ini tentunya merupakan suatu bentuk penyimpangan dari kebenaran. Adapun tentang sikap Asy-Syafi'i dalam mengamalkan hadis, diriwayatkan secara sahih dari Asy-Syafi'i bahwa dia berkata, "Jika kalian mendapati dalam kitabku sesuatu yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW atau hadis, maka ambillah sunnah Rasulullah dan tinggalkanlah perkataanku." Diriwayatkan dari Asy-Syafi'i, beliau berkata, "Jika terdapat hadis sahih yang bertentangan dengan perkataanku, maka amalkanlah hadis tersebut dan tinggalkanlah perkataanku." Atau beliau berkata, "Maka ia adalah madhabku." Diriwayatkan beberapa redaksi yang berbeda dengan makna serupa. Para sahabat kami mengamalkan hal ini pada persoalan bacaan as-salatu khairum minan naum, yaitu satu lafaz tambahan yang dibaca ketika azan subuh, persyaratan tahallul di dalam ihram dengan alasan sakit, dan persoalan-persoalan lainnya yang terkenal dari beberapa kitab madhab ini. Penulis telah meriwayatkannya dari para sahabat tentang kedua hal tersebut. Di antara orang yang diceritakan pernah memberikan fatwa berdasarkan hadis di antara para sahabat kami adalah Abu Ya'qub Al-Buwaiti dan Abu Al-Qasim Ad-Daraqi. Di antara orang yang menetapkannya adalah Abul Hasan Al-Qiyya At-Tabari di dalam kitabnya Ushul Fiqih, dan di antara orang yang menggunakannya di antara para sahabat kami dari golongan ahli hadis adalah Abu Bakar Al-Baihaqi dan yang lainnya. Segolongan sahabat kami yang terdahulu ketika melihat suatu persoalan yang di dalamnya terdapat hadis, sedangkan madhab Asy-Syafi'i menentangnya, maka mereka mengamalkan hadis tersebut. Mereka memberikan fatwa berdasarkan hadis tersebut sambil berkata, madhab Syafi'i adalah yang sesuai dengan hadis. Tidak ada yang menyepakati hal itu kecuali hanya segelintir orang. Di antaranya adalah yang diriwayatkan dari Asy-Syafi'i yang di dalamnya terdapat pendapat yang sesuai dengan hadis. Yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i ini tidak berarti bahwa setiap orang yang melihat hadis sahih bisa langsung mengatakan ini adalah madhab Asy-Syafi'i, lantas mengamalkan zahirnya. Akan tetapi ini hanya berlaku bagi orang yang sudah mencapai tingkatan ijtihad dalam madhab atau mendekatinya, sebagaimana yang telah kami terangkan sebelumnya. Syaratnya adalah ia meyakini bahwa Asy-Syafi'i tidak menggunakan hadis ini atau beliau tidak mengetahui kesahihannya. Ini dapat diketahui dengan mempelajari seluruh kitab-kitab Asy-Syafi'i dan kitab-kitab para sahabat beliau yang meriwayatkannya dari beliau atau semisalnya. Ini tentunya merupakan syarat yang sulit. Jarang sekali orang yang bisa melakukannya. Mereka mensyaratkan seperti yang telah kami sebutkan, karena Asy-Syafi'i sering tidak mengamalkan zahir hadis yang terlihat, yang dilihatnya dan diketahuinya. Akan tetapi menurut beliau terdapat dalil yang mencederainya, menasahnya, mengkhususkannya, menakwilkannya atau semisal dari itu. Syekh Abu Amr berkata bahwa mengamalkan yang zahir dari perkataan Asy-Syafi'i bukanlah persoalan yang mudah. Tidak semua ahli fikih diperkenankan secara mandiri untuk mengamalkan hadis yang dilihatnya dapat dijadikan sebagai dalil. Di antara para pengikut Asy-Syafi'i yang meniti titian ini adalah orang yang mengamalkan hadis yang sengaja ditinggalkan oleh Asy-Syafi'i, walaupun beliau mengetahui kesahihannya, sebab ada dua penghalang yang tampak baginya dan samar bagi orang lain, seperti Abul Walid Musa bin Abul Jarud, salah satu orang yang menemani Asy-Syafi'i. Dia berkata bahwa hadis tentang puasa orang yang berbekam dan yang membekam itu batal adalah sahih. Menurut An-Nawawi, Asy-Syafi'i berkata bahwa orang yang dibekam dan yang membekam puasanya batal. Kembalikanlah itu kepada Abul Walid, karena Asy-Syafi'i meninggalkan hadis tersebut walaupun beliau mengetahui bahwa hadis tersebut adalah hadis sahih. Karena menurut beliau hadis tersebut telah dinasakh. Asy-Syafi'i telah menerangkan tentang dinasahnya hadis tersebut dan memberikan dalil atasnya.
Anda akan melihatnya dalam pembahasan tentang puasa, insya Allah. Sebelumnya kami telah menerangkan dari Ibnu Khuzaimah bahwa ia berkata, aku tidak mengetahui sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang halal dan haram yang tidak dicantumkan oleh Syafi'i di dalam kitab-kitabnya. Kebesaran Ibnu Khuzaimah dan kepemimpinannya dalam bidang hadis dan fikih serta pengetahuannya terhadap literatur Syafi'i berada dalam posisi yang sudah dikenal. Syekh Abu Amr berkata bahwa barang siapa mendapati sebuah hadis dari Syafi'i yang bertentangan dengan mazhabnya, maka ia harus melihat jika bekal-bekal ijtihad telah terpenuhi padanya secara mutlak atau pada bab itu atau pada persoalan itu, maka ia bisa secara independen mengamalkannya. Akan tetapi apabila bekal-bekal ijtihad tidak terpenuhi dan sulit baginya menentang hadis tersebut setelah ia mengadakan penelitian dan ia tidak menjumpai jawaban yang memuaskan untuk menentangnya, maka ia boleh mengamalkannya. Jika ia juga diamalkan oleh seorang imam yang independen selain Syafi'i, ini bisa menjadi alasan baginya untuk meninggalkan mazhab imamnya di sini. Yang dikatakannya ini adalah baik dan jelas. Wallahu a'lam bishawab. Para ahli hadis dan usul berbeda pendapat. Menjadi beberapa mazhab tentang kebolehan menyingkat hadis dalam periwayatannya. Pendapat yang paling sahih adalah boleh meriwayatkan sebahagian hadis tersebut jika ia tidak berkaitan dengan apa yang dibuang, sekiranya tidak ada perbedaan maksud dan hukum tidak akan berubah karena hal tersebut. Kami tidak melihat seorang pun dari mereka yang melarang hal itu untuk dijadikan sebagai dalil dalam karya tulisnya. Penulis dalam kitab Al-Muhadzab seringkali melakukan hal itu. Para ahli fikih dari semua golongan juga bersepakat atas hal tersebut. Yang sering melakukannya adalah Abu Abdullah Al-Bukhari di dalam kitab Sahihnya. Sedangkan beliau adalah seorang teladan. Penulis sering menggunakan dalil dari riwayat Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menetapkan dalam kitab Al-Luma' juga para sahabat kami lainnya bahwa tidaklah boleh untuk menggunakannya sebagai dalil seperti tersebut karena nama panjangnya adalah Amr bin Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Al-As. Kakeknya yang paling dekat Muhammad adalah seorang tabi'in, sedangkan kakeknya yang paling jauh adalah Abdullah, adalah seorang sahabat. Jika yang dikehendaki adalah kakeknya yang paling dekat yaitu Muhammad, maka hadis tersebut adalah mursal dan tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Sedangkan jika yang dikehendaki adalah Abdullah, maka hadis tersebut adalah tersambung dan bisa dijadikan sebagai dalil. Jika dia menyebutkannya secara mutlak dan tidak menerangkannya, maka itu bisa mengandung dua kemungkinan. Dengan demikian, hadis tersebut tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Amr, Shu'aib dan Muhammad, ketiga-tiganya adalah orang-orang yang thiqah. Dapat dipastikan bahwa Shu'aib mendengar hadis dari Muhammad dan Abdullah. Inilah pendapat yang benar yang dituturkan oleh para peneliti dan mayoritas ulama. Abu Hatim bin Hibban menuturkan bahwa Shu'aib tidak pernah bertemu dengan Abdullah, akan tetapi Ad-Daruqutni dan yang lainnya menggugurkan hal tersebut. Mereka menetapkan bahwa Shu'aib mendengarkan dari Abdullah dan mereka menerangkannya. Setelah ini diketahui, para ulama berbeda pendapat tentang penggunaan riwayatnya sebagai dalil seperti ini. Segolongan ahli hadis melarangnya, begitu juga penulis dan para sahabat kami yang lainnya. Mayoritas ahli hadis berpendapat bahwa dibenarkan untuk menggunakannya sebagai dalil. Inilah pendapat yang benar dan yang dipilih. Al-Hafidh Abdul Ghani bin Sa'id Al-Misri meriwayatkan dengan sanadnya dari Al-Bukhari bahwa beliau pernah ditanya tentang apakah ia dapat digunakan sebagai dalil ataukah tidak. Lalu kemudian beliau menjawab, aku melihat Ahmad bin Hambal, Ali bin Al-Madini, Al-Humaidi, dan Ishaq bin Rahawai mengambil dalil dari hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya.
ia tidak ditinggalkan oleh seorang pun dari kaum muslimin. Riwayat ini juga disebutkan oleh selain Abdul Ghani. Kemudian dia berkata, Al-Bukhari berkata bahwa ia tidak ditinggalkan oleh seorang pun dari manusia setelahnya. Al-Hasan bin Sufyan menceritakan dari Ishaq bin Rahawai. Dia berkata bahwa riwayat Amr bin Syu'aib yang berasal dari ayahnya dari kakeknya adalah seperti riwayat Ayyub yang berasal dari Nafi dari Ibnu Umar. Penyerupaan ini merupakan puncak ketinggian dari orang seperti Ishaq, penulis dari Al-Lumah, memilih metode para sahabat kami dalam melarang menggunakannya sebagai dalil. Pada saat beliau menulis kitab Al-Muhadzab, tampak jelas bagi beliau keunggulan pendapat yang mengatakan kebolehan menggunakannya sebagai dalil, seperti yang dikatakan oleh para peneliti dari ahli hadis dan banyak orang. Mereka adalah para pakar di dalam bidang ini. Pendapat mereka lah yang dapat diambil. Dalam hal ini, apa yang kami tuturkan dari Imam Hadis Al-Bukhari sudahlah cukup. Dalilnya yang nampak adalah kakek yang paling terkenal dengan periwayatannya, yaitu Abdullah. Terkait dengan maksud ungkapan kulain, wajahain atau torikain, yaitu dikatakan bahwa kaul atau pendapat adalah pendapat Asy-Syafi'i. Wujuh adalah pendapat para sahabat Asy-Syafi'i yang dinisbatkan kepada mazhabnya, yang mereka hasilnya dari dasar-dasar dan kaidah-kaidah mazhabnya. Mereka berijtihad pada sebahagiannya, walaupun tidak mengambil dari pokoknya. Kami telah menerangkan perbedaan mereka tentang apakah pendapat yang dikeluarkan bisa dinisbatkan kepada Asy-Syafi'i ataukah tidak. Yang sahih adalah bahwa ia tidak bisa dinisbatkan kepada beliau. Kaulain atau dua pendapat tersebut terkadang keduanya adalah kaul qadim dan terkadang keduanya adalah kaul jadid, atau kaul qadim dan kaul jadid. Terkadang beliau mengatakan keduanya dalam satu waktu, terkadang pula beliau mengatakan keduanya dalam dua waktu. Bahkan terkadang beliau mengunggulkan salah satu dari kedua kaulnya, dan terkadang beliau tidak mengunggulkan salah satunya. Terkadang dua pandangan atau wajahatain itu milik dua orang, dan terkadang pula ia milik satu orang, yang milik satu orang pun terbagi menjadi seperti pembagian dua kaul di atas. Sementara itu yang dimaksud dengan tarik atau jalur adalah perbedaan para sahabat dalam meriwayatkan mazhab. Misalnya sebahagian dari mereka berkata, dalam kasus ini terdapat dua pendapat atau dua wajah, dua wujuh. Sedangkan yang lain berkata tidak boleh satu pendapat atau satu wujuh. Atau salah satu dari keduanya berkata dalam kasus ini terdapat perincian, sedangkan yang lain berkata di dalamnya terdapat perbedaan pendapat mutlak, secara mutlak. Terkadang mereka menggunakan ungkapan dua pandangan atau dua wujuh untuk menggantikan dua jalur atau thariqain, dan begitu juga sebaliknya. Penulis dalam kitab Al-Muhadzab menggunakan dua macam hal ini. Yang pertama, perkataannya tentang persoalan jilatan anjing. Dalam kedudukan dua kaul terdapat dua pandangan atau dua wujuh. Di antaranya adalah perkataannya pada bab kafaroh zihar. Apabila wanita yang menyusui terbuka, maka dalam hal ini terdapat dua wujuh atau dua pandangan. Pandangan yang pertama berdasarkan dua pendapat, dan yang kedua terputusnya berturutan berdasarkan satu pendapat. Perkataannya di akhir bagian adalah jika setelah pembagian terdapat bagian tersebar yang memiliki hak, maka dalam hal ini bahagian tersebut batal. Pada sisanya terdapat dua pandangan atau wujuh. Yang pertama atas dua kaul, dan yang keduanya adalah batal. Perkataannya terkait dengan zakat utang yang ditunda ada dua pandangan atau dua wujuh. Yang pertama adalah dua kaul, dan yang keduanya, pandangan yang keduanya adalah wajib pada tiga tempat secara berturut-turut di awal bab bilangan saksi. Yang pertama perkataannya terkait dengan jika orang
yang mengakui adalah orang Azam, bukan orang Arab. Maka tentang persoalan penterjemahan terdapat dua pandangan atau dua wujuh. Yang pertama, ia bisa ditetapkan berdasarkan kesaksian dua orang, dan yang kedua atas dua kaul seperti pengakuan, dan dua perkataannya tentang pembagian sedekah. Apabila dalam suatu negeri terdapat sebahagian golongan penerima sedekah, maka terdapat dua jalur atau torikoin. Yang pertama, pada wanita yang mengandung terdapat dua jalur, tidak boleh, dan pandangan yang kedua adalah boleh. Jalur yang kedua adalah boleh. Mereka menggunakan ini karena jalur atau torek dan pandangan atau wujuh berasal dari perkataan para sahabat. Akan ada penjelasan tambahan mengenai hal ini dalam pembahasannya masing-masing, insya Allah. Suatu masalah dikatakan, masalah yang pertama yaitu dalam setiap kasus terdapat dua pandangan, dua pendapat atau kaulain milik Asy-Syafi'i, yaitu yang pertama qadim dan yang keduanya jadid. Yang pertama jadid adalah yang sahih dan harus diamalkan karena qaul qadim adalah pendapat yang ditarik kembali. Segolongan sahabat kami mengecualikan sekitar 20 kasus atau lebih. Para ulama berkata, dalam kasus ini diberikan fatwa berdasarkan qaul qadim. Mereka terkadang berbeda pendapat tentang banyak hal dalam kasus tersebut. Imam Al-Haramain di dalam kitab An-Nihayah dalam bab air dan adzan berkata, para imam berkata bahwa setiap dua pendapat atau kaulain adalah qaul qadim dan qaul jadid. Qaul jadid lebih sahih kecuali pada tiga persoalan. Yang pertama, persoalan ucapan as-salatu khairum minan naum pada adzan subuh, sedangkan qaul qadim menganjurkannya. Yang kedua, persoalan tentang terhindarnya air yang banyak dari najis, sedangkan menurut qaul qadim hal itu tidak mensyaratkannya. Sayangnya di dalam kitab ini tidak disebutkan bagian yang ketiga. Namun dalam kitab Al-Mukhtasar An-Nihayah disebutkan bahwa persoalan yang ketiga adalah persoalan zakat perdagangan. Dalam kitab An-Nihayah disebutkan bahwa pada saat beliau menyebutkan tentang bacaan surah pada 2 rakaat terakhir, beliau menyebutkan bahwa menurut qaul qadim ia tidak dianjurkan. Dia berkata ini adalah harus diamalkan. Sebagian sahabat kami dari generasi akhir menuturkan bahwa persoalan-persoalan yang difatwakan berdasarkan qaul qadim terdapat 14 persoalan. Kemudian dia menyebutkan 3 persoalan yang telah disebutkan tadi. Persoalan istinja dengan batu yang melewati tempat keluar. Menurut qaul qadim hal ini boleh dilakukan. Persoalan menyentuh mahram, menurut qaul qadim tidaklah batal. Persoalan air yang mengalir menurut qaul qadim tidak najis kecuali berubah. Persoalan menyegerakan sholat isya menurut qaul qadim itu lebih diutamakan. Persoalan waktu maghrib menurut qaul qadim ia berlangsung hingga terbenamnya mega merah. Persoalan orang yang sholat sendirian apabila dia berniat mengikuti imam di tengah-tengah sholat menurut qaul qadim hal itu boleh dilakukan. Persoalan makan kulit binatang yang disamak menurut qaul qadim hal itu diharamkan. Persoalan berhubungan badan dengan mahram sebab perbudakan menurut qaul qadim hal itu mewajibkan hukum had. Persoalan memotong kuku orang yang sudah meninggal menurut qaul qadim hal itu makruh untuk dilakukan. Persoalan syarat tahallul dari haram sebab sakit dan semisalnya menurut qaul qadim hal tersebut diperbolehkan. Persoalan mempertimbangkan nisab di dalam zakat menurut qaul qadim hal itu perlu hal itu tidak perlu dipertimbangkan. Persoalan-persoalan yang disebutkan tadi tidaklah disepakati. Bahkan beberapa golongan para sahabat menentang sebahagiannya atau sebahagian besarnya. Mereka bahkan menguatkan qaul jadid. Beberapa golongan yang lain berpendapat bahwa banyak qaul jadid yang sesuai dengan qaul qadim. Dengan demikian yang diamalkan adalah yang jadid bukan yang qadim. Pembatasannya pada persoalan-persoalan yang diberikan fatwa berdasarkan qaul qadim dalam hal ini juga dianggap lemah. Kami mempunyai persoalan-persoalan lain yang dibenarkan oleh para sahabat atau sebahagian besar dari mereka menggunakan qaul qadim di dalamnya.
Di antaranya adalah persoalan mengeraskan suara amin bagi makmum pada sholat jahriyah. Sholat jahriyah adalah sholawat yang dilakukan dengan suara yang keras. Menurut kaul qadim, hal itu adalah sunnah. Itulah yang benar menurut para sahabat. Walaupun Al-Qadhil Husain menentang mayoritas mereka dengan berkata dalam kitab ta'liqnya, menurut kaul qadim, ia tidak dibaca keras. Persoalan orang yang meninggal dalam keadaan menanggung puasa, menurut kaul qadim, walinya harus berpuasa menggantikannya. Itulah yang benar menurut para peneliti berdasarkan beberapa hadis sahih yang berkenaan dengannya. Persoalan disunahkan membuat garis di hadapan orang yang sedang sholat jika ia tidak membawa tongkat atau semisalnya. Menurut kaul qadim, hal itu adalah sunnah. Itulah yang benar menurut penulis dari beberapa golongan. Persoalan apabila salah satu di antara kedua orang yang bersekutu menolak membangun tembok, maka ia bisa dipaksa menurut kaul qadim. Itulah yang benar menurut Ibnu As-Sabbagh dan para sahabatnya, yaitu Asy-Syashi. Bahkan Asy-Syashi memfatwakannya. Persoalan bahwa mahar yang berada di tangan suami dijamin dengan jaminan tangan menurut kaul qadim. Itulah yang paling sahih menurut Syekh Abu Hamid dan Ibnu As-Sabbagh. Wallahu a'lam bishawab. Para sahabat kami memberikan fatwa terhadap persoalan-persoalan ini dengan kaul qadim. Padahal Asy-Syafi'i telah mencabut kembali pendapat atau kaul tersebut dan ia tidak lagi menjadi madhabnya. Inilah pendapat yang benar yang dikatakan oleh para peneliti yang dikuatkan oleh para sahabat kami yang pandai dan yang lainnya. Sebahagian sahabat kami, yaitu ulama-ulama Asy-Syafi'i, berkata, jika seorang mujtahid memutuskan menentang pendapatnya sendiri, maka itu bukan berarti ia menarik kembali pendapat yang pertama. Akan tetapi ia mempunyai dua pendapat. Namun mayoritas ulama berkata ini adalah suatu kesalahan, sebab keduanya seperti dua teks syariat yang saling bertentangan dan sulit dikompromikan antara keduanya. Yang kedua diamalkan sedangkan yang pertama ditinggalkan. Imam Al-Haramain di dalam kitab An-Nihayah berkata bahwa keyakinan aku adalah bahwa pendapat-pendapat yang lama bukanlah termasuk madhab Asy-Syafi'i bagaimanapun keberadaannya, karena beliau menegaskan menentangnya pada pendapatnya yang baru. Pendapat yang ditarik kembali bukanlah madhab orang yang menarik kembali. Dengan demikian, apabila keadaan pendapat yang lama diketahui dan kita dapati para sahabat kita memberikan fatwa terhadap persoalan-persoalan ini berdasarkan pendapat yang lama, maka itu bisa kita interpretasikan bahwa ijtihad mereka mengantarkan mereka kepada pendapat yang lama lantaran dalilnya terlihat jelas oleh mereka, sebab mereka adalah para mujtahid. Mereka pun memberikan fatwa berdasarkan hal tersebut. Namun hal itu tidak mengharuskan penisbatannya kepada Asy-Syafi'i. Dalam persoalan-persoalan ini tak seorang pun dari para pendahulu yang mengatakan bahwa itu adalah madhab Asy-Syafi'i atau bahwa beliau mengecualikannya. Abu Amr berkata bahwa pilihan salah seorang dari mereka terhadap pendapat yang lama adalah seperti pilihannya terhadap madhab selain Asy-Syafi'i apabila ijtihadnya mengantarkannya kepadanya. Karena jika ia adalah orang yang layak untuk berijtihad, maka ia bisa mengikuti ijtihadnya. Apabila ijtihadnya itu terikat dan tercampur dengan taklid, maka ia bisa mengalihkan percampuran tersebut dari bertaklid kepada imam tersebut. Jika ia memberikan fatwa di antara hal itu dengan fatwanya, maka ia bisa mengatakan madhab Asy-Syafi'i begini, akan tetapi aku menggunakan pendapat madhab Abu Hanifah, yaitu seperti ini. Abu Amr juga berkata, termasuk dalam kategori ini adalah apa yang dipilih oleh salah seorang dari mereka, yaitu pendapat yang dikeluarkan dari pendapat yang sudah ditentukan, atau ia memilih dari dua pendapat yang salah satunya dikuatkan oleh Asy-Syafi'i selain apa yang dikuatkannya. Akan tetapi ini lebih baik daripada pendapat yang lama. Kemudian orang yang tidak memiliki kecakapan untuk menguatkan pemutusan, agar mereka tidak mengikuti satupun pilihan-pilihan mereka tersebut, karena ia taklid kepada Asy-Syafi'i bukan kepada yang lainnya.
Jika pilihannya tidak pada selain madhab imamnya, maka ia didasarkan pada ijtihadnya. Apabila ia meninggalkan madhabnya dan beralih pada yang lebih mudah darinya, maka yang sahih adalah pengharamannya. Apabila ia meninggalkannya dan beralih kepada yang lebih hati-hati, maka yang sahih adalah pembolehannya. Selain itu, ia wajib menerangkan hal itu pada saat memberikan fatwa. Ini adalah perkataan dari Abu Amr. Kesimpulannya, orang yang tidak mempunyai kecakapan untuk menguatkan suatu pendapat, maka dapat ditentukan bahwa ia harus mengamalkan dan memberikan fatwa berdasarkan pendapat yang baru tanpa pengecualian. Sedangkan orang yang mempunyai kecakapan untuk menguatkan suatu pendapat dan berijtihad dalam madhab, maka ia harus mengikuti tuntutan dalil dalam mengamalkan dan memberikan fatwa dengan menerangkan dalam fatwanya bahwa ia adalah pendapatnya sendiri dan bahwa madhab Asy-Syafi'i adalah seperti ini. Itulah ketentuan dalam kaul jadid. Ini semua berkenaan dengan kaul qadim yang tidak didukung dengan hadis sahih, sedangkan pendapat lama yang didukung oleh hadis sahih yang tidak bertentangan, maka itu adalah madhab Asy-Syafi'i. Pendapat ini bisa dinisbatkan kepada beliau apabila syarat yang telah kami jelaskan sebelumnya telah terpenuhi, yaitu pada pembahasan tentang ketika hadis sahih menentang teksnya. Wallahu a'lam. Perlu diketahui pula bahwa maksud pernyataan mereka terkait dengan kaul qadim bukanlah madzhab Asy-Syafi'i atau ia adalah pendapat yang ditarik kembali atau tidak ada fatwa yang bisa didasarkan atasnya. Adalah kaul qadim yang beliau tentukan dalam kaul jadid bahwa beliau menentangnya. Sedangkan kaul qadim yang tidak beliau tentang dalam kaul jadid atau kaul qadim tidak menentang persoalan tersebut dalam kaul jadid, maka itu masih termasuk madzhab Asy-Syafi'i dan keyakinannya. Ia bisa diamalkan dan digunakan untuk memberikan fatwa karena beliau mengatakannya dan tidak menariknya kembali. Jenis ini sebenarnya menimbulkan banyak persoalan yang akan kami terangkan di tempatnya masing-masing. Mereka juga mengatakan bahwa kaul qadim adalah pendapat yang ditarik kembali dan tidak diamalkan karena memang pada dasarnya, pada umumnya adalah seperti itu. Yang kedua, mufti dan orang yang mengamalkan madzhab Asy-Syafi'i dalam persoalan dua pendapat atau dua wujuh tidak boleh mengamalkan apa yang dikehendaki dari keduanya tanpa pikir. Akan tetapi dalam persoalan dua pendapat ia harus mengamalkan yang paling akhir dari keduanya jika ia mengetahui. Jika tidak, maka ia harus mengamalkannya yang dikuatkan oleh Asy-Syafi'i. Apabila beliau mengatakan keduanya dalam satu kondisi dan beliau tidak menguatkan salah satu dari keduanya, kami menyebutkan bahwa hal ini tidak ditemukan kecuali dalam 16 atau 17 persoalan atau diriwayatkan dua pendapat dari beliau, sedangkan dia tidak mengetahui apakah beliau mengucapkan keduanya dalam satu waktu ataukah dalam dua waktu, dan kami tidak mengetahui yang lebih dahulu. Maka harus dicari yang paling kuat di antara dua pendapat tersebut untuk diamalkan. Jika ia adalah orang yang layak untuk mengeluarkan dan menguatkan pendapat, maka ia bisa secara mandiri mencarinya dari literatur Asy-Syafi'i, tempat pengambilannya dan kaidah-kaidahnya. Jika ia adalah orang yang tidak patut, maka ia harus menukilnya dari para sahabat kami yang mempunyai ciri seperti itu, karena kitab-kitab mereka menjelaskan hal itu. Jika ia tidak bisa mendapatkan yang paling kuat dengan satu cara, maka ia bisa membiarkannya dulu hingga tampak apa yang paling kuat. Mengenai persoalan dua pandangan atau wajhain, maka pandangan yang kuat dari keduanya dapat diketahui dengan metode yang telah dijelaskan. Hanya saja pada persoalan dua pandangan, masalah lebih dahulu dan lebih akhir tidak dianggap, kecuali apabila keduanya berasal dari satu orang. Jika salah satu dari keduanya ditentukan dengan teks, sedangkan yang lain dikeluarkan dari teks, maka yang ditentukan dengan teks itulah yang sahih dan biasanya diamalkan, seperti halnya ketika Syafi'i menguatkan salah satu dari keduanya. Bahkan ini lebih utama, kecuali apabila yang dikeluarkan dari persoalan itu sulit untuk dibedakan. Maka ada yang mengatakan bahwa yang ditentukan dengan nas tidak bisa dianggap lebih kuat darinya.
Hal ini tentunya mengandung penafsiran, jarang sekali dijumpai persoalan yang sulit untuk dibedakan. Sedangkan jika orang yang tidak layak menguatkan satu pendapat mendapati adanya perbedaan di antara para sahabat tentang yang paling kuat dari dua pendapat kaulain atau dua pandangan wajahain, maka ia bisa berpedoman pada pendapat yang dibenarkan oleh sejumlah yang paling banyak, yang paling alim, yang paling wara. Apabila orang yang paling alim bertentangan dengan orang yang paling wara, maka yang didahulukan adalah orang yang paling alim. Jika tidak ada penguatan dari seseorang, maka ia bisa mempertimbangkan sifat-sifat orang yang meriwayatkan kedua pendapat atau kaulain tersebut, atau orang yang mengatakan dua pandangan wajahain tersebut. Apa yang diriwayatkan oleh Al-Buwaiti, Ar-Rabi, Al-Muradi, dan Al-Muzani dari Asy-Syafi'i bisa lebih diutamakan menurut sahabat kami daripada apa yang diriwayatkan oleh Ar-Rabi, Al-Jaizi, dan Harmalah. Begitu juga yang diriwayatkan oleh Abu Sulaiman Al-Khattabi dari para sahabat kami pada awal Ma'alimus Sunnah. Hanya saja ia tidak menyebutkan Al-Buwaiti. Aku menggabungkannya karena ia lebih tinggi daripada Ar-Rabi, Al-Muradi, Al-Muzani. Kitabnya sudah cukup terkenal, maka ia perlu untuk disebutkan. Syekh Abu Amr berkata, terkait apa yang sesuai dengan mayoritas imam madhab juga harus diunggulkan. Yang dikatakannya ini mengandung penafsiran. Ketika kasus Asy-Syafi'i mempunyai dua pendapat yang salah satunya sesuai dengan pendapat Abu Hanifah, Al-Qadhi Husain meriwayatkan dua pandangan atau wajahain dari para sahabat kami. Yang pertama, pendapat yang menentang itu lebih utama. Ini adalah pendapat Syekh Abu Hamid Al-Isfirayain. Asy-Syafi'i menentangnya karena beliau melihat ada yang mengharuskan beliau menentangnya. Lalu yang kedua, pendapat yang sesuai itu lebih utama. Ia adalah pendapat Al-Qafal, dan inilah pendapat yang paling benar. Persoalan yang ditentukan adalah pada saat tidak ditemukan apa yang bisa menguatkan dari hal-hal tersebut. Adapun jika kita melihat dua orang penulis generasi akhir berbeda pendapat, kemudian salah satu dari keduanya menegaskan menentang apa yang ditetapkan oleh orang lain, maka keduanya seperti dua wujuh atau wajahain yang telah kami sebutkan sebelumnya. Kita bisa kembali mencari yang lebih dahulu. Kita juga bisa menentukan yang paling kuat di antara keduanya berdasarkan jumlah terbanyak, seperti pada persoalan dua pandangan atau wajahain. Pada saat itu dibutuhkan keterangan tingkatan-tingkatan para sahabat, pengetahuan tentang tingkatan, kondisi, dan kebesaran tentang mereka. Mengenai hal ini, aku telah menerangkannya, telah menjelaskan dalam kitab Tahfidzul Asma wal Lughah dengan keterangan yang cukup jelas. Ini adalah kitab yang agung, karena seorang penuntut ilmu pasti membutuhkan kitab seperti ini. Di dalam Tabaqat Ahlul Fiqih, aku juga menyebutkan orang yang aku sebutkan. Di antara mereka ada yang lebih sempurna dan lebih jelas. Aku menulis penjelasan secara lengkap tentang mereka dan aku berusaha untuk menyempurnakannya. Aku memohon kepada Allah Ta'ala yang Maha Mulia agar memberikan aku taufik untuk menyelesaikannya bagi seluruh bentuk kebaikan. Perlu diketahui bahwa periwayatan para sahabat kami dari Irak terhadap literatur Asy-Syafi'i, kaidah-kaidah madhabnya, dan wujuh-wujuh atau pendapat-pendapat para sahabat kami yang terdahulu biasanya lebih bagus dan lebih mantap daripada periwayatan orang-orang Khurasan. Orang-orang Khurasan biasanya lebih baik pekerjaannya, penelitiannya, pencabangannya, dan pengaturannya. Di antara yang seharusnya digunakan untuk mengunggulkan salah satu dari dua kaul, para sahabat telah mengisyaratkan untuk mengunggulkan antara dua pendapat dengan ini, bahwa Asy-Syafi'i menyebutkannya dalam babnya dan keyakinannya, sedangkan beliau menyebutkan yang lain bukan pada babnya, yaitu dengan terjadinya penelitian dan pembicaraan yang mendorong untuk menyebutkannya. Yang disebutkan pada babnya tentu lebih kuat, karena beliau mencantumkannya sebagai tujuan utama dan menetapkannya sesuai dengan tempatnya setelah melalui pemikiran yang panjang. Lain halnya dengan apa yang beliau sebutkan
di selain babnya sebagai sisipan, karena beliau tidak memberikan perhatian seperti perhatian beliau kepada yang pertama. Para sahabat kami telah menegaskan keunggulan semacam ini pada beberapa tempat yang tak terhitung. Anda akan melihatnya dalam bab ini di tempatnya masing-masing. Adapun tentang maksud dari penyebutan nama, jika dalam Al-Muhadzab disebutkan Abul Abbas, maka itu berarti Ibnu Surayj, Ahmad bin Umar bin Surayj. Apabila yang dimaksud oleh beliau adalah Abul Abbas bin Al-Qas, maka beliau akan memberinya keterangan. Jika disebutkan Abu Ishaq, maka itu berarti Al-Mirwazi. Jika disebutkan Abu Sa'id dari para ahli fikih, maka ia adalah Al-Istakhri. Beliau tidak menyebutkan Abu Sa'id dari para ahli fikih selainnya. Dalam kitab Al-Muhadzab, beliau tidak menyebutkan Abu Ishaq Al-Isfirayain, guru yang terkenal dengan ilmu kalam dan usul, walaupun ia mempunyai banyak pendapat dalam kitab beberapa sahabat. Sedangkan Abu Hamid dalam kitab Al-Muhadzab hanya ada dua, yaitu yang pertama Al-Qadhi Abul Hamid Al-Marwarudi, yang kedua Syekh Abu Hamid Al-Isfirayain. Akan tetapi keduanya disebutkan dengan embel-embel Al-Qadhi dan Syekh. Dengan demikian tidak akan ada kerancuan antara keduanya. Selain itu, dalam Al-Muhadzab tidak ada Abu Hamid selain mereka berdua, tidak dari para sahabat kami dan tidak pula dari selain mereka. Disebutkan juga nama Abu Ali bin Khairan, Ibnu Abi Hurairah dan At-Tabari. Mereka semua disebutkan dengan menggunakan ciri. Di dalam Al-Muhadzab tidak disebutkan Abu Ali Al-Asanji, akan tetapi ia disebutkan secara berulang kali di dalam kitab Al-Wasit, An-Nihayah, dan kitab-kitab generasi akhir pada ulama Khurasan. Terdapat banyak nama Abul Qasim. Yang pertama adalah Al-Anmati, lalu kemudian Ad-Daraki, lalu kemudian Ibnu Kuj dan As-Saimari. Selain itu tidak disebutkan nama Abul Qasim selain mereka berempat. Ada dua orang yang bernama Al-Tayyib dari sahabat kami. Yang pertama Ibnu Salamah dan yang kedua Al-Qadhi Abu Tayyib, yaitu guru penulis. Keduanya disebutkan dengan menggunakan ciri. Apabila di dalam kitab Al-Muhadzab disebutkan Abdullah dari sahabat, maka ia adalah Ibnu Mas'ud. Apabila disebutkan Ar-Rabi' di antara para sahabat kami, maka ia adalah Ar-Rabi bin Sulaiman Al-Muradi, sahabat Asy-Syafi'i. Tidak ada nama Ar-Rabi selain dia. Di dalam kitab ini juga tidak terdapat Ar-Rabi dari para ahli fikih dan selain mereka, kecuali Ar-Rabi bin Sulaiman Al-Jaizi tentang persoalan penyamakan kulit binatang, apakah ia dapat menyucikan bulu ataukah tidak. Di dalam kitab ini terdapat dua orang yang bernama Abdullah bin Zaid dari sahabat. Salah satunya adalah yang melihat adzan, yaitu Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabih Al-Ausi. Sedangkan yang lain adalah Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Mazini. Terkadang keduanya terlihat rancu bagi orang yang tidak akrab dengan hadis dan nama-nama perawi hadis. Mereka berdua bisa disangka satu orang karena keduanya disebutkan dengan penyebutan yang sama. Ini adalah salah. Ibnu Abdur Rabih tidak disebutkan di dalam kitab Al-Muhadzab kecuali dalam bab adzan. Sementara Ibnu Asim disebutkan secara berulang-ulang di dalam kitab tersebut dalam beberapa tempat ketika membahas tentang sifat wudhu, salat istisqa, bab keraguan di dalam tolak. Aku telah menjelaskan tentang mereka berdua dengan jelas di dalam kitab Tahdhibul Asma wal Lughat. Apabila dalam kitab Al-Muhadzab disebutkan Atha, maka ia adalah Atha bin Abu Rabah. Penulis menyebutkan dalam bab haid di awal pembahasan salat musafir. Kemudian pada persoalan bertemunya dua barisan dalam kitab peperangan. Dalam generasi tabi'in juga terdapat beberapa golongan yang bernama Atha. Akan tetapi tak seorang pun di antara mereka disebutkan di dalam kitab Al-Muhadzab selain Ibnu Abdur Rayyah. Di dalam kitab ini terdapat dua orang yang bernama Muawiyah dari sahabat. Salah satunya adalah Muawiyah bin Al-Hakam. Penulis menyebutkannya dalam bab
hal-hal yang dapat merusak sholat. Selain itu, penulis tidak menyebutkannya di tempat lain. Sedangkan yang lain adalah Muawiyah bin Abu Sufyan yang pernah menjadi khalifah dan merupakan salah seorang penulis wahyu. Ia disebutkan berulang kali secara mutlak tanpa penisbatan. Di sini disebutkan pula dua orang yang bernama Ma'qil dari sahabat. Salah satunya adalah Ma'qil bin Yasar yang disebutkan di awal bab jenazah. Sedangkan yang lain adalah Ma'qil bin Sinan yang disebutkan di dalam pembahasan tentang mahar saat membicarakan hadits birwa. Di dalam kitab ini terdapat Abu Yahya al-Balakhi di antara para sahabat kami. Penulis menyebutkannya di beberapa tempat, di antaranya adalah dalam bab waktu-waktu sholat dalam kitab haji. Di dalam kitab ini tidak ada yang bernama Abu Yahya selain dia. Di dalam kitab ini disebutkan pula nama Abu Tihya. Ia meriwayatkannya dari Ali bin Abu Thalib radhiyallahu taala anhu pada akhir pembahasan mengenai memerangi orang-orang yang durhaka. Ia tidak disebutkan di dalam kitab Al-Muhadzab selain di tempat ini. Terdapat juga orang yang bernama Al-Qafal. Penulis menyebutkannya di satu tempat, yaitu di awal bab nikah pada kasus pernikahan cucu anak laki-laki dari anak perempuan dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ia adalah Al-Qafal Asyashi yang besar. Al-Qafal tidak disebutkan dalam kitab Al-Muhadzab kecuali di tempat ini. Sedangkan Al-Qafal Al-Mirwazi yang kecil tidak disebutkan sama sekali di dalam kitab Al-Muhadzab. Al-Mirwazi inilah yang disebutkan secara berulang kali dalam kitab para ulama Khurasan generasi akhir, seperti Al-Ibanah, At-Ta'liq karya Al-Qadil Husain, kitab Al-Mas'udi, kitab-kitab Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini, kitab-kitab Al-Sayyidalani, dan kitab-kitab Abu Ali As-Sanji. Mereka semua adalah para muridnya. Di samping itu, ia juga disebutkan di dalam kitab An-Nihayah, kitab-kitab Al-Ghazali, At-Tatimah, At-Tahdhib, Al-Udah, dan semisalnya. Aku telah menerangkan biografi orang-orang yang bernama Al-Qafal dalam kitab Tahdhibul Asma wal Lughat dan di dalam kitab At-Tabaqat. Aku akan menjelaskan biografi keduanya di sini apabila aku telah sampai kepada penyebutan Al-Qafal. Kau juga akan menerangkan sisa orang-orang yang telah disebutkan pada tempat-tempat mereka seperti yang telah aku syaratkan pada pembukaan. Jika dalam kitab syarah ini aku menyebut Al-Qafal secara mutlak, maka aku maksud adalah Al-Mirwazi karena ia adalah orang yang paling terkenal dalam periwayatan madhab. Bahkan ia menjadi tempat perputaran aliran keilmuan Khurasan. Sedangkan Asyashi jarang disebutkan jika dibandingkan dengan Al-Mirwazi di dalam madhab ini. Apabila yang aku maksudkan adalah Asyashi, maka aku akan memberinya ciri dan menentukannya dengan nama Asyashi. Dengan menerangkan poin-poin ini, aku bermaksud untuk memberikan informasi kepada para pembaca kitab ini, karena mungkin aku akan meninggal dunia atau menemui beberapa halangan lain sebelum aku sampai menemuinya. Aku memandangnya penting karena orang yang menyibukkan diri dengan kitab Al-Muhadzab pasti perlu untuk mengetahuinya. Aku memohon kepada Allah Ta'ala agar diberikan akhir yang baik dan kelembutan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Al-Muzani, Abu Thur, dan Abu Bakar bin Al-Mundhir adalah para imam mujtahid. Mereka dinisbatkan kepada Imam Asy-Syafi'i. Al-Muzani dan Abu Thur sebenarnya adalah sahabat Asy-Syafi'i, sedangkan Ibnu Al-Mundhir datang setelah mereka. Penulis telah menegaskan di dalam kitab Al-Muhadzab di banyak tempat bahwa ketiga orang ini termasuk para sahabat kami, para ashabul wujuh. Dalam kitab Al-Muhadzab, penulis menjadikan pendapat-pendapat mereka sebagai pandangan atau wujuh. Terkadang penulis mengisyaratkan bahwa ia bukanlah pandangan, akan tetapi sejak semula sudah tampak bahwa penulis menghendaki seperti itu. Biasanya di dalam kitab Al-Muhadzab adalah tidak menyebutkan seorang pun dari para imam sebagai sahabat madhab selain sahabat kami, kecuali seperti pada perkataannya, ini dianjurkan untuk keluar dari perselisihan dengan mujtahid, atau Umar bin Abdul Aziz, atau Az-Zuhri, atau Malik, dan Abu Hanifah dan Ahmad dan semisal itu. Ia menyebutkan perkataan Abu Thawr,
Al-Muzani dan Ibnu Al-Mundhir dengan sebutan pandangan atau wujuh. Ia memberikan dalil untuknya dan menjawabnya. Imam Al-Haramain di dalam kitab An-Nihayah berkata, jika Al-Muzani menyendiri dengan suatu pendapat maka ia adalah pemilik mazhab. Jika ia meriwayatkan pendapat Asy-Syafi'i maka yang diriwayatkannya adalah lebih baik daripada apa yang diriwayatkan oleh lainnya. Tak diragukan lagi bahwa ia bisa digabungkan dengan mazhab. Yang dikatakan oleh imam ini adalah baik, tak diragukan lagi bahwa ia menjadi tertentu. Lalu yang ketiga adalah jika orang yang tidak akrab dengan mazhab ini merasa asing terhadap lokasi penegasan penulis kitab Al-Muhadzab bahwa Abu Thawr dan Ibnu Al-Mundhir termasuk di antara para sahabat kami. Kami katakan, ia menyebutkan di awal bab gosok pada kasus orang yang mengembalikan barang yang digosok dalam keadaan kurang nilainya, bukan barangnya. Abu Thawr dan para sahabat kami dan Ibnu Al-Mundhir menyebutkan hal yang serupa dengan itu pada sifat salat di akhir bagian pembahasan. Kemudian ia sujud kembali sekali lagi. Keempat, penulis Al-Muhadzab sering menyebutkan Abu Thawr, akan tetapi ia tidak proporsional dalam penyebutannya dengan mengatakan Abu Thawr berkata begini, Abu Thawr berkata begini dan dia adalah salah. Ia terus menyebutkan ucapan ini dalam perkataannya. Mungkin perkataan Abu Thawr adalah dalil yang paling kuat dari mazhab ini pada banyak kasus. Penulis telah salah menggunakan ungkapan ini, bahkan pada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang kedudukannya dalam bidang fikih dan berbagai jenis ilmu sudah terkenal. Sangat jarang ada sahabat yang menyamainya apabila masalah kewajiban-kewajiban. Ia meriwayatkan mazhabnya dalam bab kesungguhan dan persaudaraan dalam kasus yang terkenal dengan Marba'ah Ibnu Mas'ud. Kemudian dia berkata, ini adalah salah. Penulis biasanya tidak menggunakan ungkapan ini pada sahabat kami secara individual. Para ashabul wujuh yang tidak bisa menyamai Abu Thawr dan mungkin pandangan-pandangan mereka lemah, bahkan sangat lemah. Para periwayat ilmu telah sepakat atas kebesaran Abu Thawr, kepemimpinannya, kepakarannya dalam hadis dan fikih, serta kebagusan karyanya dalam dua bidang tersebut bersama kebesaran dan kecakapannya. Biografinya dijelaskan secara panjang lebar di dalam Tahdzibul Asma dan At-Tabaqat. Inilah akhir mukaddimah yang singkat. Jika bukan karena khawatir yang akan membuat bosan, aku akan menyebutkan lebih banyak lagi nilai yang penting dan faidah-faidah yang baik. Akan tetapi itu akan dipaparkan secara terpisah pada tempatnya. Aku berharap semoga Allah Azza wa Jalla memberikan manfaat kepadaku dengan segala apa yang telah aku sebutkan dan apa yang akan aku sebutkan, kepada kedua orang tuaku, kepada guruku, seluruh sahabatku dan seluruh kaum muslimin. Sesungguhnya Dia, Allah Ta'ala, adalah zat yang maha luas dan maha pemberi. Demikianlah yang dapat aku sampaikan ketika hendak menguraikan prinsip-prinsip dasar yang dipedomani oleh penulis. Kurang dan lebih saya mohon maaf atas telaah daripada kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab karya Imam An-Nawawi ini. Jika ada kata-kata atau penjelasan saya yang salah, hal tersebut berasal dari kebodohan saya. Akan tetapi jika ada kebenaran di dalamnya, maka kebenaran tersebut berasal dari Allah Ta'ala. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada segmen yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastauda'nak ma qara'nah wa ma katsabnah wa ma sami'nah. Allahumma ya alim ya alim ya alim, adlimna min ilmik wa afhimna ank wa asmi'na mink wa basirna bik wa aqimna bi syuhudik wa arifna at-tariqa ilaik wa hawinha alaina bi fadlik wa albisna libasat taqwa minka wa laka innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant,
astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atik ma tubadlighuna bihi jannatik, wa minal yaqin ma tuhawwin mati'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.